Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selian Fitri, NIN 190321100025, kelas Agribisnis A. Di sini saya akan membahas penjelasan dari poster yang saya buat dalam rangka memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro 2, yaitu mengenai pemetaan struktur pasar output dan pasar input. Pada pasar output terdapat pasar persaingan sempurna. Karakteristik pasar persaingan sempurna yang pertama, jumlah penjual dan pembeli banyak. Jumlah produsen dan konsumen dalam pasar sangat banyak sehingga kemampuan setiap produsen dan konsumen dalam pasar sangat kecil dan bahkan tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Kedua, produk yang homogen. Yang dimaksud dengan produk homogen adalah produk yang mampu memberi kepuasan kepada konsumen tanpa mengetahui siapa produsennya. Jadi konsumen tidak membeli merek produk tetapi membeli kegunaan barang atau jasa. Ketiga, pelaku pasar memiliki penyebaran informasi yang sempurna. Pelaku pasar memiliki pengetahuan yang sempurna tentang harga dan kualitas produk yang dijual. Dengan demikian, produsen dan penjual hanya menghadapi satu harga dan kualitas dari produksi yang diperjualbelikan di pasar. Keempat, produsen dan konsumen menerima harga. Konsekuensi dari banyaknya produsen dan konsumen dalam pasar, maka baik produsen maupun konsumen tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Jadi, produsen dan konsumen hanya dapat menyesuaikan diri dengan harga pasar yang ada atau penerima harga atau price taker. 5. Pelaku pasar bebas keluar masuk pasar. Artinya, jika penjual merasa mendapat keuntungan yang baik di pasar, maka penjual akan mudah masuk pasar. Sebaliknya, jika mereka merasa di pasar tidak mendapat keuntungan, maka dia bisa keluar dari pasar. Gambar grafik keseimbangan pasar persaingan sempurna. Fungsi permintaan yang dinotasikan dengan demand atau D memiliki slope negatif. Kemudian fungsi penawaran S yang memiliki slope positif. Di dalam pasar terdapat pertemuan permintaan dan penawaran, dan harga di pasar terbentuk ketika kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan. Jadi, perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran terjadi kesepakatan dari produsen dan konsumen pada produk tertentu. Dalam hal ini, harga keseimbangan di P bintang, kemudian jumlah penawaran dan permintaan sebesar Q bintang. Proses terbentuknya keseimbangan harga terjadi proses tawar-menawar dari produsen dan konsumen yang ada di pasar tersebut. Jika harga di pasar sebesar P2, maka jumlah barang yang diminta sebesar Q1, sementara pada tingkat harga P2, jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak, sehingga yang terjadi kelebihan jumlah penawaran. Pasar output yang kedua yaitu pasar monopoli. Karakteristik pasar monopoli yang pertama yaitu barang yang dihasilkan tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang pengganti yang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Kedua, hanya terdapat satu penjual dalam pasar. Oleh karena itu, barang dan jasa yang dihasilkan tidak dapat diperoleh dari perusahaan lain. Jadi, para pembeli tidak mempunyai pilihan lain apabila mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. 3. Sangat sulit bagi perusahaan lain untuk masuk dalam pasar. Keuntungan yang diperoleh perusahaan monopoli tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut dalam pasar tersebut, disebabkan karena adanya hambatan yang cukup kuat. Keempat, perusahaan adalah penentu harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan dalam pasar, maka dialah yang menentukan harga atau price taker. Oleh karena itu, perusahaan monopoli dapat melakukan pengendalian jumlah produk yang ditawarkan untuk dapat menentukan harga pada tingkat yang diinginkan. Kelima, perusahaan tidak perlu melakukan promosi yang gencar.
Karena monopoli merupakan satu-satunya perusahaan dalam pasar, maka perusahaan tidak perlu melakukan promosi dengan iklan. Gambar grafik keseimbangan pada pasar monopoli dalam keadaan untung. Kurva permintaan memiliki slope yang negatif. Jika kurva biaya dan kurva biaya marginal revenue, maka keuntungan yang maksimal itu tercapai apabila MR sama dengan MC. Jadi MR tersebut berpotongan di titik MC, maka jumlah output yang dihasilkan seorang monopolis adalah Q bintang. Untuk jumlah sebesar Q bintang, maka seorang monopolis akan menjual barang sebesar P bintang. Dalam hal ini, untuk penerimaan seorang monopolis sebesar O, A, C, dan Q bintang, dengan demikian seorang produsen tersebut mendapatkan keuntungan sebesar A, C, B, dan P bintang. Pasar output yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Karakteristik pasar monopolistik yang pertama, produk yang dihasilkan perusahaan memiliki karakteristik. Produk antara satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda coraknya dan secara fisik mudah dibedakan antara produksi satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. 2. Jumlah perusahaan dalam pasar banyak. Konteks perusahaan tidak sebanyak pasar persaingan sempurna dan juga tidak sedikit seperti pasar monopoli. Pasar monopolistik cukup banyak tetapi tidak sangat banyak. 3. Perusahaan mempunyai sedikit kekuatan dalam menentukan harga. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaan cukup banyak sehingga kalaupun perusahaan itu memiliki kekuatan untuk menentukan harga, tetapi kekuasaannya sangat tidak mutlak seperti pada pasar monopoli. Keempat, bebas keluar masuk dalam pasar. Artinya bahwa pasar monopolistik itu seorang produsen merasa untung di pasar itu, maka produsen gampang masuk pasar. 5. Persaingan promosi sangat aktif. Promosi sarana paling efektif untuk mengikat produsen agar tertarik membeli produk yang ditawarkan. Gambar kurva keseimbangan pasar monopolistik dalam keadaan untung. Jika dilihat dari bentuk kurva pasar monopolistik, ia hampir mirip dengan kurva monopoli. Perbedaannya adalah pasar monopolistik kurvanya lebih elastis dibanding kurva monopoli. Kemudian, bentuk lereng permukaan lebih landai daripada pasar monopoli. Kemudian keuntungan seorang monopolistik akan terbentuk manakala terjadi persamaan MC dan MR. Dapat dilihat MC dan MR bertemu di titik E, maka jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolistik sebesar Q bintang. Sementara jumlah harga yang dijual sebesar ditarik dari Q bintang ke kurva permintaan A, harga yang akan dijual oleh produsen sebesar Q bintang. Sementara itu, seorang monopolistik akan menghasilkan produk Q bintang dengan biaya B sebesar titik O dan C, sehingga jika ditotal biaya yang dikeluarkan oleh seorang monopolistik sebesar O, Q bintang, B, dan C, sehingga keuntungan yang diperoleh seorang monopolistik adalah C, P bintang, A, dan B. Pasar output yang keempat yaitu pasar oligopoli. Karakteristik pasar oligopoli yang pertama, kekuasaan menentukan harga ada kalanya kuat, ada kalanya lemah. Kekuatan menentukan harga sangat tergantung pada kerjasama di antara perusahaan yang terlibat dalam industri. Apabila perusahaan-perusahaan yang terlihat dalam pasar oligopoli tidak melakukan kerjasama, maka kekuatan untuk menentukan harga menjadi lemah. Kedua, menghasilkan produk standar atau berbeda corak. Perusahaan dalam pasar oligopoli menghasilkan barang standar yang banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan barang mentah seperti produsen bensin dan lain-lain. Di samping itu, pasar oligopoli yang menghasilkan barang berbeda corak seperti barang jadi, contohnya mobil, truk, dan lain-lain.
Yang ketiga, umumnya perusahaan oligopoli melakukan promosi dalam bentuk iklan. Perusahaan dalam pasar oligopoli dengan produk yang berbeda menggunakan media promosi berupa iklan dengan tujuan menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Sementara bagi perusahaan yang memiliki barang standar dalam pasar, oligopoli mempunyai iklan bertujuan untuk memelihara hubungan baik dengan pelanggan. Pada pasar input terdapat pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna, terdapat banyak sekali perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja tidak mendirikan perserikatan seperti serikat pekerja demi mewakili kepentingan bersama. Kurva pasar persaingan sempurna dalam tenaga kerja, di mana terdapat kurva penawaran tenaga kerja S yang identik dengan biaya marginal atau marginal cost of labor atau MCL, dan ada kurva permintaan tenaga kerja D yang identik dengan kurva produktivitas marginal atau marginal productivity of labor atau MPL. Perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran terjadi pada titik E sebagai suatu titik pertemuan antara penawaran dan permintaan, di mana baik buruh dan pengusaha sepakat untuk menawarkan dan memperkerjakan sebanyak L bintang tenaga kerja dengan tingkat upah W bintang. Pasar tenaga kerja monopoli. Pada pasar monopoli, perusahaan hanya menerima upah yang ditetapkan pekerja. Salah satu bentuk pasar monopoli tenaga kerja adalah serikat pekerja. Seperti halnya perusahaan monopoli serikat pekerja menetapkan upah lebih tinggi dibandingkan keseimbangan kompetitif. Kurva monopoli dalam pasar tenaga kerja. Apabila pasar kerja bersaing sempurna, keseimbangan akan tercapai di titik E. Dalam keseimbangan seperti ini, upah akan mencapai sebesar W bintang dan jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan adalah sebesar L bintang. Pada tingkat upah sebesar W bintang ini belum memuaskan para buruh, maka SB kemudian menuntut upah yang lebih tinggi yaitu W1. Pada tingkat upah itu, perusahaan-perusahaan hanya bersedia memperkerjakan tenaga kerja sebanyak L1, sedangkan penawaran tenaga kerja pada tingkat upah W1 adalah sebesar L2. Maka terdapat pengangguran dalam pasar kerja sebanyak L1 dan L2. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pemetaan struktur pasar output dan pasar input. Apabila ada kelebihan atau kekurangan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.